Perkenalkan, nama saya Belfiri Subakti dengan NIM 210306139 dari Prodi Peternakan A dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTFP. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tersebut. Yang pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi yang terdapat dalam tubuh. Yang 3 kompensasi dalam tubuh ada A, sistem dapur darah. Di sini saya akan menggunakan tabel. Darah mengandung sistem dapur dibanding asam karbonat, strip garam bikarbonat. Persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa ditambah log kadar B ditambah HCO3 negatif per kadar H plus ditambah HCO3 negatif. Untuk pH darahnya sama dengan 7,4. Selanjutnya 7,4 sama dengan 6,1 ditambah log kadar B ditambah HCO3 negatif per kadar H ditambah HCO3 negatif. Nilai rasio garam dibanding asam sama dengan 20:1. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal atau 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dibanding kadar asam bikarbonat, yaitu sama dengan 20,1. RQ sama dengan CO2 yang dihasilkan per O2 yang digunakan. RQ bikarbonat sama dengan 1,0, artinya untuk menghasilkan 100 molekul CO2 diperlukan 100 molekul O2 dalam metabolisme karbohidrat. RQ lemak 0,7 dan RQ protein 0,82. Selanjutnya ada B, sistem respirasi. Sistem pernapasan melibatkan 1. Pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveolus. Transportasi O2 dari alveolus ke jaringan 2. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveolus ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk 1. Gas larut dalam plasma. Yang kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma sedikit, asam karbonat larut dalam plasma, ikatan karbomino dengan protein darah termasuk Hb atau berkisar 20%, 4 garam bikarbonat yang berkisar 70%. Di sini bisa kita lihat contoh kurva disosiasi Hb oksi. Selanjutnya, sistem ekskresi ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara 1. Memobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Yang tiga, membentuk amonia NH4 positif di tubulus distal menggantikan Na positif yang terpakai di nomor 2 tadi. Yang kedua, jelaskan metabolisme air pada tubuh ternak. Dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur pada musim dingin. Dapat mempergunakan timbunan lemak untuk persediaan kebutuhan energi, dan air metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernapasan dan penguapan. Air metabolik dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen, glukosa menghasilkan 60%, air, sukrosa yang menghasilkan 57,9%, dan pati menghasilkan 55,5%. Yang ketiga, jelaskan asal sumber air dari dalam tubuh ternak. Sumber air dari dalam tubuh ternak berasal dari, yang pertama, ada air minum. Yang kedua, air yang terkandung pada makanan.
Dan yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesis dari molekul yang kompleks dalam tubuh. Contohnya C6H12O6 plus 6O2, CO2 ditambah 6H2O, glukosa, oksigen, karbodioksida, air. Yang keempat, jelaskan cara menghitung metabolik air dalam tubuh. Contohnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH, jumlah air yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal energi metabolik adalah, dapat kita lihat pada contoh tabel tersebut, yaitu zat-zat pada makanan. Yang pertama itu karbohidrat. Air metabolik hasil oksidasi yang terkandung dalam karbohidrat sekitar 60. Rata-rata kalori atau kcal yang terdapat pada karbohidrat sekitar 400, dan air metabolik per 100 kcal energi metabolis yang terdapat pada karbohidrat sekitar 15,0. Selanjutnya, zat makanan yang terdapat pada protein. Air metabolik hasil oksidasi yang terdapat pada protein sekitar 42. Rata-rata kalori kcal yang terdapat pada protein sekitar 400, dan air metabolik per 100 kcal energi metabolis sekitar 10,5. Zat makanan pada lemak. Air metabolik hasil oksidasi pada lemak sekitar 100. Rata-rata kalori kcal pada lemak sekitar 900, dan air metabolik per kcal energi metabolis pada lemak adalah 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kcal, 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kcal, 55 gram KH kali sama dengan 220 kcal. 40 kcal menghasilkan 40 kali 0,15 kcal sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kcal menghasilkan 180 kali 0,111 kcal sama dengan 19,98 gram air metabolik. 220 kcal menghasilkan 220 kali 0,150 kcal sama dengan 33 gram air metabolik, 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kcal, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kcal, energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 kali 10,5 sama dengan 420. 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. 220 dikali 15 sama dengan 3.300. 5.718 gram air metabolik sama dengan 12,9 dalam 100 kcal energi metabolik, atau sekitar 13 gram air metabolik untuk setiap 440 kcal energi metabolis. Bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2.500 kcal, maka air metabolik yang diperoleh adalah sekitar 2.500 dikali 0,129 sama dengan 322,5 adalah air. Sedangkan sumber air dapat berasal dari air metabolik sama dengan 322,5. Air pada makanan sama dengan 750, sedangkan air minum sama dengan 1677,5. Sedangkan kebutuhan air rata-rata sebanyak 2,8 liter sehingga 1675 gram harus dipenuhi dari air minum. Jadi pentingnya mengetahui air metabolik adalah: 1. Dapat mewakili sebagian dari air yang diminum. 2. Sebagai akibat jumlahnya dapat dihitung dari perkiraan kebutuhan air per hari.
Selanjutnya ada soal nomor 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dalam tubuh? Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dalam tubuh yaitu keseimbangan positif bila air yang masuk dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh. Air yang hilang dari tubuh dapat melalui: yang pertama, hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya, akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan mengikat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Bahkan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan sekitar 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekianlah video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.